Hai, perkenalkan nama saya Margarita Intan Permatasari dengan NIM 231135580. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya yaitu ulangan tengah semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya diminta untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan profil peserta didik. Yang pertama-tama, identitas modul ajar yang saya buat, yaitu yang pertama, nama penyusun saya sendiri, Margarita Intan Permatasari, nama sekolah SD Model Sleman, tahun penyusunan 2024, modul ajar matematika, lingkup materi, FPB dan KPK, fase B kelas 4. Alokasi waktu yaitu 3 jam pelajaran kali 30 menit. 35 menit. Yang selanjutnya yaitu model, metode pendekatan, dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran kooperatif learning, metode pembelajaran ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, dan presentasi, dengan pendekatan pembelajaran saintifik dan TPACK, dengan media pembelajaran PowerPoint, Quizzes, buku siswa, buku guru, dan LKPD. Di sini saya akan menjelaskan alasan perancangan modul ajar yang saya buat. Saya memilih model pembelajaran cooperative learning agar peserta didik secara berkelompok dapat berdiskusi dan bertukar pikiran satu dengan yang lainnya untuk mengerjakan LKPD, FPB, dan KPK. Selain itu, dalam satu kelompok bisa saling mengajari atau membimbing teman yang belum bisa. Selanjutnya, yaitu metode pembelajaran. Saya menggunakan ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, dan presentasi agar peserta didik tidak merasa bosan saat mengikuti kegiatan pembelajaran karena saya telah menggunakan berbagai metode yang bervariasi. Yang selanjutnya, saya merancang pendekatan pembelajaran saintifik dan TPACK karena peserta didik lebih senang untuk memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan tentang isi atau materi pembelajaran dengan bantuan teknologi. Selanjutnya yaitu saya merancang media pembelajaran dengan PowerPoint, Quizzes, buku siswa, buku guru, dan LKPD karena untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi tersebut, maka mereka tidak akan mudah cepat bosan atau jenuh saat mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu alasan perancangan modul ajar di kelas 4A SD Model Sleman. Pada awal proses pembelajaran, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait materi FPB dan KPK terlebih dahulu. Hal ini saya lakukan untuk menggali pemahaman awal peserta didik. Dengan melakukan proses ini, saya bisa mengetahui apakah peserta didik sudah siap untuk belajar materi FPB dan KPK. Kemudian saya menampilkan contoh soal cerita dengan mengaitkan di kehidupan sehari-hari yang harus diselesaikan dengan menggunakan KPK dan FPB. Hal ini saya lakukan agar peserta didik lebih mudah untuk memahami konsep FPB dan KPK jika dikaitkan dengan kegiatan keseharian mereka yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik untuk bermain sambil mengerjakan kuis yang ada di aplikasi Quizzes. Hal ini saya lakukan karena peserta didik di kelas 4A sangat kompetitif antara satu sama lainnya. Mereka lebih senang untuk mengerjakan soal-soal kuis yang diberikan oleh guru. Namun, pada sebagian besar, peserta didik itu merasa kurang berminat dalam mata pelajaran matematika. Maka dengan itu saya menggunakan bermain sambil mengerjakan kuis melalui aplikasi Quizzes. Hal ini
diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar mereka dalam mempelajari FPB dan KPK. Kemudian selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD, FPB, dan KPK secara berkelompok. Di kelas 4A sendiri, guru wali kelas telah membagi peserta didik menjadi 7 kelompok belajar, dengan setiap kelompok belajar tersebut beranggotakan 4 orang. Dalam setiap kelompok itu sudah terbagi dengan ada peserta didik yang pintar, sedang, dan kurang pintar. Oleh sebab itu, dengan memberikan kegiatan berdiskusi secara kelompok ini, dengan perbedaan kemampuan tersebut, maka peserta didik yang pandai bisa mengajari atau membimbing temannya yang belum bisa terkait materi FPB dan KPK. Selanjutnya, saya meminta perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas dan mendorong kelompok lain untuk memberikan masukan kepada kelompok yang telah maju. Hal ini saya lakukan untuk melatih kepercayaan diri pada setiap peserta didik agar mau maju ke depan kelas, mempresentasikan hasil pekerjaan sebelumnya, yaitu mengerjakan LKPD terkait FPB dan KPK. Selain itu, melatih kelompok lain dalam memberikan tanggapan dan memberikan apresiasi terhadap kelompok yang telah maju. Pada akhir pembelajaran, saya memberikan tugas pada setiap peserta didik untuk mengerjakan kegiatan latihan secara mandiri. Hal ini saya lakukan untuk melatih masing-masing peserta didik dalam mengerjakan latihan mandiri terkait materi FPP dan KPK. Dengan melakukan latihan mandiri ini, maka saya bisa mengetahui kemampuan setiap individu peserta didik dalam menguasai materi yang telah saya ajarkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya memiliki tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.